Saat aku ingin memperlakukan ibu mertuaku sama sepertinya. Jangan banyak-banyak makan daging, daging itu asin. Gak asin? Apa maksudmu? Gak bermaksud apa-apa. Ini makan sayur yang banyak, bagus buat kesehatan. Kalau kebanyakan makan daging gak bagus, bisa kolesterol, darah tinggi, dan lain-lain. Pokoknya gak bagus deh. Aku cuma ngambil 2 potong daging. Apa harus kamu sampai menyindirku? Enggak, Bu. Aku cuma ngerasa kamu kan gak ngapa-ngapain seharian di rumah. Jadi yang benar, yang kerja keras lah yang harus makan daging. Bener kan? Kamu makan aja, aku gak mau makan. Hai, lihat kan, lihat. Aku cuma ngomong sedikit langsung marah. Padahal aku sudah melayani ibu tiap hari, tapi masih aja disalahin. Ya sudah kalau begitu, aku kemasi barang-barangku dan aku pulang ke rumah orang tuaku. Kamu... Beli baju baru lagi. Bajumu itu udah banyak di lemari, masih aja beli. Emang kamu mau pakai semua? Aku kan gak pakai uangmu, ngapain kamu marah? Kamu emang gak pakai uangku, tapi kamu pakai uang suamiku. Suamiku itu udah kerja keras cari uang. Bisa gak kamu itu lebih hemat lagi? Sebagai manusia itu, belajarlah bersyukur. Kamu lihat kelakuannya. Aku nggak bisa menanya. Lagian masa nggak tahu dia belajar dari mana? Kalau dipikir-pikir, kalimatnya itu kayak nggak asing sih. Kayaknya ibuku berantem sama ayahku. Dia kelihatan marah banget. Sekarang dia di kamar. Benarkah? Kalau gitu aku harus membujuknya. Aduh, dari tadi nangis terus. Rumah ini bisa banjir nanti karena air matamu. Dia cuma memarahimu kan? Gak lagi judi ataupun selingkuh. Kamu harus memahaminya. Kehidupan pria di luar itu udah susah. Wanita mana ngerti posisinya. Demi anak-anak itu, harus sabar. Kamu ingat aja kalimat ini, suami adalah surgamu. Kalau dia kasar padamu, itu berarti dia benar-benar seorang pria. Kalau kamu memakluminya, kamu bakal dapat pahala yang besar. Hai, udah jangan menangis, cup. Menurutku kamu itu masih beruntung. Coba deh kamu ingat-ingat lagi. Tenggorokannya pasti sakit waktu memarahimu. Meskipun sakit dia tetap memarahimu. Artinya apa? Itu berarti dia mencintaimu. Kenapa dia gak marahin orang lain aja? Kamu juga harus lebih pintar. Lain kali kalau dimarahin lagi, suruh dia memukulmu sekalian. Keluar kamu, keluar. Wanita yang pintar tidak pernah membuat keributan di masa pernikahan yang kritis. Sayang, aku mau tidur dulu ya. Aku capek banget kerja hari ini. Ada apa? Aku jarang banget melihat kamu bercukur sebersih ini. Kamu punya wanita lainnya di belakang aku. Kamu jangan banyak pikiran begitu. Udah waktunya tidur ini. Aku mau tidur dulu ya sayangku. Kenapa kamu tiba-tiba memainkan lagu ini? Padahal dulu aku minta kamu mendengarkan, kamu gak mau. Iya, ternyata setelah aku dengar, ternyata bagus juga. Benarkah? Tapi kenapa mobil ini bau parfumnya berbeda ya? Ini masker siapa? Oh, ini kayaknya punya rekan kerjaku deh. Nggak sengaja terjatuh. Kemarin kita meeting di luar soalnya. Udahlah, buang aja. Dalam acara hari ini, kami turut mengundang Direktur Departemen Pemasaran Perusahaan. Mari semuanya kita beri sambutan. Dalam mengatasi situasi seperti ini, mulailah dengan menunjukkan kepercayaan diri. Sayang, kamu ngapain di sini? Apa Bapak belum tahu kalau beliau sekarang adalah Direktur Departemen Pemasaran di perusahaan ini? Untuk itu sekarang kita akan memanggil seorang model untuk memperagakan pakaian yang akan kita display hari ini dengan bertemakan pakaian musim panas. Wah, pameran ini luar biasa ya, pakaiannya sangat eksklusif. Sesaat lagi kita akan menyaksikan display dari pakaian musim panas ini. Bu, gawat Bu, model peraganya tidak bisa datang. Kenapa? Apa bisa dimulai sekarang? Iya, mulai saja sekarang, jangan membuang waktu orang-orang. Iya, kami sudah menunggu lama. Semuanya mohon bersabar, saya akan segera mengurusnya. Sebentar ya. Kepada semua hadirin kami minta untuk menunggu. Kenapa kamu kembali bekerja dan gak memberitahu aku? Memang kenapa? Aku kan sudah memintamu untuk fokus mengurus rumah saja, tidak ikut bekerja ke kantor seperti ini. Kalau kayak begini, kalau orang lain jadi berspekulasi bahwa aku tidak memenuhi kebutuhan hidupmu dengan baik, gimana? Tolong jaga reputasiku. Aku kembali bekerja karena ada tujuan tertentu. Sudah, kamu jangan khawatir, aku masih bisa mengurus karir dan keluarga dengan baik. Kamu tahu aku bukan perempuan yang lemah. Tapi kamu sekarang tidak punya model kan? Kamu harusnya berhenti sekarang.
Mohon maaf Bu, hadirin tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Dikhawatirkan akan ada kekecewaan. Bu Direktur, bagaimana kalau saya saja yang menjadi modelnya? Oke, boleh. Bersiaplah. Tema pakaian yang saya launching kali ini adalah musim panas. Pakaian ini bisa dipakai untuk berolahraga dan bisa dipakai untuk musim panas dengan nyaman. Terima kasih para hadirin semua dan sesi lelang akan segera dimulai. Hasil penawaran akan diumumkan di akhir acara. Maaf, kamu melihat bapak yang duduk di situ? Sepertinya tadi keluar lewat koridor sana, Bu. Dia tampak seperti takut sekali. Sebenarnya apa yang disembunyikan di kantor ini? Ih, aku sudah bilang jangan deket-deket kalau di kantor, nanti ketahuan gimana? Gak enak sama rekan kerja yang lain. Aku juga malu kalau dilihat. Kamu malu kenapa sih? Sekarang kamu pulang dulu aja ya. Nanti aku susulin ke rumah kamu. Kamu tunggu di rumah ya. Maaf Tuan, saya tidak sengaja. Maaf mengganggu. Langkah pertama dalam mengatasi suami yang tidak setia adalah tetap diam. Kamu jangan terlalu senang. Tempat kerja itu tidak semudah ketika kamu mau masak di dapur loh. Memangnya kamu sudah siap dengan menghadapi berbagai macam klien? Aku minta kamu sih untuk memikirkannya kembali. Ya kita lihat saja nanti. Aku mampu atau tidak. Dia benar-benar keras kepala. Jangan sampai kamu menyesal nantinya.